Bilang aja judi online lah, ya, supaya semua tahu bahwa ini adalah satu perbuatan yang melanggar hukum agama, hukum nasional, karena dilarang oleh pemerintah. Nah, judi online ini marak sekali sampai melibatkan katanya Senayan, juga legislatif, eksekutif, yudikatif, sampai juga di istana. Siapa ini pemainnya ini? Sampai 67.000 transaksi yang konon katanya satu hari 3T, dan kemarin itu sampai terkumpul 677 triliun. Ini kan nggak main-main. Ini siapa yang melontarkan, siapa yang menyebar isu ini, dan siapa sebenarnya yang main? Jangan-jangan ada 9 naga juga mau main untuk supaya judi dilegalkan, ya. Karena kalau online kan mungkin terlalu kecil, tapi kalau offline dibuka di satu tempat, saya pikir dilegalkan mungkin tambah rame. Nah, di sini sebenarnya jadi dilema. Kalau dilegalkan juga melanggar agama, hukum agama, dan melanggar juga artinya undang-undang harus direvisi. Undang-undang dilarang main judi, ya. Nah, apakah memang konon ada cerita di belakang itu untuk melegalkan judi? Ya, dulu rame di Pulau Seribu, tapi batal karena memang banyak dari kelompok ulama, ya, kelompok MUI pada protes. Nah, sekarang dilemparkan lagi nih dengan melibatkan Senayan dan eksekutif, yudikatif, bahkan juga dari oknum-oknum kepolisian, ya, oknum-oknum TNI, sampai juga Pak Presiden sendiri melarang supaya jangan berjudi. Tempo hari memang ada slip of the tongue, salah ngomong Hajir Effendi, katanya dapat bansos. Loh, kok penjudi dikasih bansos? Lucu gantinya bansos. Artinya ini udah amburadul, ya. Ini apakah memang merupakan juga sindikat internasional? Kalau itu dikatakan iya, karena ini udah menyangkut lintas negara, ya. Nah, saya pikir memang supaya tidak jadi ini barang-barang yang memang antara haram dan tidak haram, ya dilegalkan saja, ya, supaya memang tinggal diatur seperti di negara jiran sana, di Malaysia, ya, bahwa yang bisa berjudi hanya mereka yang non-pri, yang pri dilarang, artinya dengan pengawasan ketat. Karena kalau satgas judi dibentuk, bukannya malah itu akan berhenti, tidak, malah makin rame. Jangan-jangan oknum satgasnya juga ikut main. Saya pikir itu yang paling pokok. Siapa yang melontarkan ini, siapa yang melempar isu ini, dan untuk apa itu semua? Atau memang ada rencana, itu tadi saya bilang, mau dilegalkan judi ini menjadi offline. Bang, tapi kalau dari aspek hukum dan undang-undang, gimana sih Bang hukumnya Bang tentang perjudian Bang di Indonesia ini? Ya memang dilarang oleh undang-undang, makanya judi kan akhirnya gelap kan. Memang diatur di undang-undang untuk tidak memang berjudi, ya. Nah, ini kan di undang pidana diatur, ya, pasalnya nanti saya kirim, ya. Tetapi yang jelas kita tidak melihat itu diatur dan tidak diaturnya. Motivasi itu apa? Ini ada kepentingan politik untuk ini dilegalkan menjadi offline. Itu pasti yang terlintas di benak saya. Nah, saya sebagai praktisi hukum, ya udah, saya sarankan kepada pemerintah buka aja resmi, cuman diatur mekanisme siapa yang bisa berjudi, siapa yang bisa main judi. Karena kalau nggak bisa dipungut pajaknya. Kita harus memungut pajak juga. Berapa ratus triliun, berapa ratus miliar yang akan masuk ke kas negara. Iya Bang, karena menurut data ya Bang, di semester pertama ini itu judi online itu angkanya sudah menembus 600 triliun Bang. Kan luar biasa Bang. Itu yang tercatat ya Bang ya. Mungkin yang tidak tercatat gimana nih Bang? Ya itu tadi mungkin udah ribuan triliun, ya, udah bisa bayar utang kita kan. Nah, rakyat Indonesia ini kan hanya di tingkat atas. Ini uang-uang siapa? Uangnya siapa yang dimainkan ini?
Para koruptor kah? Para kelas menengah kah? Atau rakyat kecil? Jangan juga nanti tukang ojek, tukang grab itu terseret-seret dengan mau mengadu untung, mengadu nasib dengan judi online. Nah inilah yang memang benar-benar harus tegas, ya. Satgas itu pun jelas mekanismenya seperti apa, tugasnya seperti apa, dan pertanggungjawabannya juga seperti apa. Jangan jadi oknum Satgas nanti yang menikmati, ya. Nah, karena memang 9 naga punya kepentingan untuk melegalkan judi, ya. Nah, inilah yang memang pemerintah mesti juga cerdik, jeli, ya. Kemana arahnya ini? Saya rasa Pak Presiden udah tahu lah itu. Nah, makanya dibentuk Satgas. Satgas ini mau kemana ya? Nanti dievaluasi. Kan kemarin-kemarin ini udah berapa tahun? Kok baru sekarang ribut? Dari kasus 300T, Timah hilang beritanya. Dari kasus apalagi kemarin itu, Vina, beritanya sudah mulai menurun, ya, padahal belum terbongkar. Terus sekarang ditiupkan kasus judi online. Ini terus banyak ini, berkesinambungan ini, dari tambang emas yang bobol sekian antam bisa melakukan perbuatan, nggak ada berita, semua hilang beritanya, tenggelam dengan berita Vina. Vina pun beritanya sekarang tenggelam dengan berita judi online. Semua udah menanggapi, saya juga berkomentar sebagai praktisi hukum, saya akan tanggapi. Silakan Pak Presiden dikaji ulang semua, bawa ini ke DPR, apakah memang ini akan dijadikan, dilegalkan menjadi offline. Iya Bang, Jenderal Listio Sigit kan sempat tuh Bang, pada saat penangkapan Sambo, dia juga ternyata saling mengkait dengan perjudian ya Bang ya. Itu kan dia berjanji akan menangkap siapapun oknum-oknum polisi yang di belakangnya nih Bang, tapi sampai sekarang nggak ada nih Bang yang ditangkap nih Bang. Nah itu kan nampaknya uang kan, ini kayak lingkaran setan, kayak narkoba, nggak habis narkoba. Tangkap hari ini 1, besok 2, besok 3, nggak bisa habis, lingkaran setan berputar di situ aja. Sama judi juga begitu, kalau udah menyangkut uang, menyangkut kenikmatan, dia akan senyap, akan hilang. Nanti muncul lagi, heboh lagi, senyap lagi. Nah, memang Pak Kapolri tahu sebenarnya, Pak Kapolri ya. Cuman memang ya kita mau bilang apa kan? Beliau sebagai petinggi di kepolisian juga memang banyak tekanan juga. Saya tahu dia ditekan dari kiri, dari kanan. Terus mau dibilang apa? Ya udah, bola lambung ada di tangan Presiden. Presiden membentuk Satgas anti judi, ya udah. Itu berjalan, tapi jangan sampai, itulah tadi saya katakan, jangan sampai Satgas judi ini oknumnya juga ikut menikmati. Saran saya lebih bagus dibikin, dilegalkan, itu aja yang paling tepat, tapi diatur mekanisme siapa yang bisa berjudi dan siapa yang tidak bisa berjudi. Karena ini kasus korupsi udah berjamaah, udah lingkaran setan yang nggak bisa digulung, ya susah. Kecuali memang tadi seperti Pak Jokowi kemarin berteriak juga mengenai sulitnya untuk menggolkan undang-undang aset perampasan para koruptor. Nah, kalau itu sudah dilakukan, sudah dijalankan dan dipidana seberat-beratnya para koruptor, mungkin berangsur-angsur negara ini akan tumbuh ya. Masyarakat pun akan menikmati pembangunan ya. Kalau ini sekarang enggak ya. Kita lihat yang nggak makan banyak ya. Kita jangan lihat di ibu kota, jangan lihat di kota-kota besar ya. Di daerah-daerah itu kasihan. Sampai anak petani pun nggak bisa sekolah karena tidak mampu. Nah, makanya di program Pak Prabowo Gibran nanti kita berharap pertama penegakan hukum. Itu dulu ya. Habis itu baru masalah pendidikan, baru masalah entah itu urusan perut, urusan pangan, urusan apa, tapi penegakan hukum baru kepada pendidikan. Karena kalau anak bangsa ini bodoh, maka kedepannya Republik ini akan hancur. Ya. Bang, Satgas Judi kan dibentuk cuma 6 bulan nih Bang. Setelah itu mau gimana nih Bang? Ya, itu kan yang saya bilang tadi. Ini Pak Jokowi kan memang membentuk ini untuk dievaluasi. Habis itu kan dibubarkan, baru memang dilegalkan. Ya. Memang harus dilegalkan, nggak bisa tidak. Karena judi itu udah seperti narkoba, mencuri-curi, ya, dan susah untuk dibuktikan ya.
Karena kita lihat juga nggak ada yang tertangkap ya, yang mainnya udah ratusan M habis juga, yang tenggelam juga nggak ada. Dan itu tadi hukumnya haram ya, tapi supaya tidak haram ya dilegalkan. Bang, untuk rakyat jelata nih Bang, biar tidak terlibat Bang untuk ikut berjudi gimana ya Bang? Susah. Ini kayak narkoba. Narkoba masuk ke desa-desa, masuk ke pelosok ya. Judi pun udah, tukang ojek itu kemarin kan ada keluarga oknum polisi juga yang dibakar sama istrinya karena uangnya kemana? Uangnya dipakai judi kok berkurang ya. Artinya itulah. Jadi tidak hanya lapisan atas ya udahlah. Mereka memang udah mesti judi itu bukan cari uang untuk happy. Tapi kalau tukang ojek lapisan bawah itu hanya mengadu nasib. Mungkin nasibnya beruntung dia mendapat bayaran 10 kali lipat. Masang 1.000 dapat 10.000. Nah tapi akhirnya kan nggak dapat. Dia terpancing akhirnya untuk belanja ke rumah, untuk sekolah. Anaknya pun terganggu semua. Nah itulah yang dikaji. Ya kalau mau berjudi, saya pikir udah di kelas atas. Nah itu tadi di kelas atas, tapi dilegalkan biar yang di lapisan bawah, lapisan masyarakat bawah itu tidak ikut berjudi. Atau dulu kan ada SDSB, ada juga Wahwe, ada juga apa dulu zamannya Pak Ali Sadikin almarhum, Porkas, kan rame dulu. Nah seperti itu gitu. Jadi ada orang atau masyarakat yang mengadu nasib tetapi tidak menjadikan dia miskin. Mesti begitu, jangan di judi online dia mengadu nasib akhirnya nasibnya tenggelam. Nah itulah yang saya pikir ya, daripada ribut kita legalkan. Karena saya tidak yakin dan tidak optimis kalau Satgas Judi itu akan mampu memberantas judi. Persis sama kayak narkoba, atau pemerintah akan membentuk badan anti judi kayak badan anti narkoba. Nah kan lucu kan, semua dibikin lembaga. Nah, itu yang saya tahu. Iya. Bang, untuk korban-korban judi online Bang, pantas nggak sih Bang dapat bansos? Ya itu kan Pak Muhajir dulu kan kepleset itu, dia mau akhirnya kan juga artinya diralat ya oleh istana bahwa itu tidak benar. Masa penjudi dikasih bansos, sama juga bohong dong. Ini sama juga ngegaramin air di laut ya. Jadi asal bunyi aja. Yang jelas berantas judi atau legalkan judi. Cuman itu dua pilihan, berantas atau legalkan. Ya, saya pikir itu saya sebagai praktisi hukum dan sebagai rakyat kecil juga menghimbau supaya pemerintah tegas terhadap narkoba, terhadap judi, dan terhadap para koruptor. Terima kasih.